adanya agenda yang mungkin saya tidak bisa tinggalkan. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai kesetimbangan ya, di mana eh, kita akan mempelajari sebuah kasus ya di mana di dalam suatu mekanika ketika gaya neto dan juga torsi neto pada sebuah benda atau sistem benda dua-duanya bernilai nol. Jadi dalam kasus semacam itu percepatan linier ataupun percepatan sudut benda akan juga bernilai nol. Sehingga benda itu akan berada dalam keadaan diam atau pusat massanya bergerak dengan kecepatan konstan ya. Sini kita akan membahas ya terkait dengan sistem dalam keadaan diam atau statis ya. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari mengalami setidaknya gaya yang bekerja yaitu gaya gravitasi ya. Bila benda ini diam berarti ada gaya lain yang bekerja padanya. Jadi misalkan di sini ada suatu buku ya yang dia disimpan di dalam di atas suatu meja gitu ya, tabel. Maka kita bisa menyatakan bahwa buku ini dalam keadaan statis ya, dalam keadaan statis atau dalam keadaan setimbangan, ya. Di mana gaya neto dan juga torsi neto pada benda ini bernilai nol ya. Walaupun di sini ada gaya yang bekerja ya pada benda ini. Di sini kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja pada buku ya, pada buku di dalam slide ini itu ada dua ya. Yang pertama gaya gravitasi yang arahnya ke bawah dan juga gaya normal ya, yang arahnya berkebalikan dengan gaya gravitasi. Sehingga di sini gaya neto yang ada pada yang bekerja pada benda ini nol ya. Nah, dengan kata lain buku ini bisa dikatakan dalam keadaan setimbang ya, atau kesetimbangan. Dan juga tolong dipahami bahwa jangan bingung ya dengan hukum ketiga Newton yang menyatakan gaya yang diberikan sama besar namun berlawanan arah. Tapi dalam kasus ini eh, gaya neto yang bekerja pada buku yang yang disimpan di atas meja itu nol sehingga kita bisa menyatakan eh, gaya apa namanya benda ini dalam keadaan setimbang. Nah, lalu di sini ada suatu kasus di mana ada kawat gigi ya, ada kawat gigi yang dipasangkan pada gigi seorang manusia untuk membuat gigi yang apa istilahnya ya, yang apa namanya gigi yang rusak atau yang mau copot ya, itu dalam keadaan yang tetap ya. Misalkan di sini ada suatu kasus kawat giginya itu mengalami gaya tegangan tarik atau tension. Sini kita menggunakan notasi FT sebesar 2 Newton di sepanjang kiri dan kanan. Jadi di sini ada kawat yang dia digunakan untuk mengencangkan atau memastikan bahwa si gigi yang di apa namanya yang yang longgar ini giginya itu akan dikencangkan dengan menggunakan kawat ya. Ini gaya tegangan itu mengarah ke kanan dan juga ke kiri dan dia membentuk suatu sudut. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung gaya neto pada gigi yang ditimbulkan oleh kawat.
yaitu gaya yang mengarah ke arah kita ya, ke sumbu Y ini. Jadi kita diminta untuk mencari gaya yang dihasilkan, gaya neto yang mengarah pada sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini saya tampilkan pembahasannya. Nah, di sini karena kedua gaya FT ya, kiri dan kanan itu sama besarnya, maka penjumlahan vektornya akan mengarah sejajar garis ya, sini ya. Ya kan apa namanya penjumlahan vektornya akan mengarah ke arah tengah ini, mengarah ke kita ya, dan tepat di tengah-tengahnya. Nah, gaya ini dapat kita tetapkan sebagai FR ya, atau gaya neto yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa komponen X dari kedua gaya ini bernilai 0 ya. Lalu kita menghitung, kita mendapatkan informasi bahwa komponen Y dari masing-masing gaya tension ini itu adalah 2N dikalikan cos 70 ya. Karena dia membentuk sudut ya. Jadi kita kalkulasi ulang ya, gaya yang FT itu dikalikan dengan cos 70 karena dia membentuk suatu sudut. Dan kalau misalkan dijumlahkan komponen Y pada kedua gaya ini, kita akan mendapatkan gaya resultan FR yang dia mengarah ke arah kita ya, di sini. Nah, di sini gaya FR ini atau resultan ini sebesar 1,4 Newton karena dia apa namanya penjumlahan dari kedua gaya tension ya, di kiri dan di kanan. Lalu kita mengasumsikan bahwa gigi ini dalam keadaan setimbang, yang di tengah ini ya, dalam keadaan setimbang. Jadi dia dalam keadaan diam. Karena gusi yang menyangganya memberikan gaya yang sama besar, tapi dia berlawanan arah. Nah, di sini berarti dia pada gaya ini apa gigi. Nah, lalu agar suatu benda itu berada dalam keadaan diam, hukum kedua Newton menyatakan bahwa jumlah semua gaya yang bekerja padanya atau gaya neto itu harus nol. Karena gaya juga adalah sebuah vektor, maka tiap-tiap komponen dari gaya netonya juga harus bernilai nol, ya. Sehingga kita membuat persyaratan mengenai kesetimbangan. Nah, syarat untuk mencapai kesetimbangan ini dapat dilihat dalam slide ini ya, di mana gaya neto baik itu komponen X ya dan juga komponen Y itu sama dengan nol, juga komponen Z ya. Namun dalam kasus yang kita biasa temukan di kehidupan sehari-hari, mungkin kita hanya membutuhkan komponen X dan Y saja. Dan juga perlu kalian pahami dan juga ingat ya, bahwa kita menggunakan konvensi ya, atau kesepakatan. Misalkan arah X itu, arah kanan itu positif atau negatif, atau arah atas itu positif atau negatif. Nah, biasanya arah arah kanan itu positif ya, arah atas itu eh, positif, dan sebaliknya arah kiri negatif, arah ke bawah itu negatif. Nah, di sini saya apa namanya nyatakan kembali bahwa supaya benda itu dalam keadaan diam atau setimbang, maka
jumlah gaya neto yang bekerja itu harus nol ya. Ini syarat kesetimbangan yang pertama ya. Misalkan di sini ada suatu kasus ya, di mana ada lampu yang digantung ya dengan menggunakan tali sehingga dia dalam keadaan diam. Di sini kita diminta untuk mencari atau menghitung gaya tegangan FA dan FB, ini ya, FA dan FB pada kedua kabel yang tersambung ke seutas tali vertikal yang mampu menahan sebuah lampu hias gantung bermasa 200 kg. Di sini kita diminta untuk mengabaikan massa kabel. Nah, di sini kita perlu mencari gaya neto yang bekerja pada eh, apa namanya pada lampu hias ini ya atau pada tali yang apa namanya menahan ya lampu hias ini. Di mana kita perlu mencari komponen masing-masingnya ya, komponen X dan komponen Y pada gaya tegangan A dan juga gaya tegangan B ya, FA dan FB. FA dan FB ini memiliki komponen X dan komponen Y ya. Nah, di sini yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gaya tegangan A dan gaya tegangan B, ya FA dan FB, itu memiliki komponen X ya atau horizontal dan juga komponen Y. Nah, maka di sini kalaupun kita belum mengetahui nilai FA, kita dapat menuliskannya sebagai ini ya, FA pada komponen X ya atau FAX itu adalah minus FA dikalikan cos 60. Nah, di sini kenapa minus? Karena dia mengarah ke arah kiri ya. Lalu yang kedua ada komponen Y ya, komponen gaya tegangan A yang dia berada pada komponen Y ya, atau ke arah vertikal ya. Mungkin saya gambar di sini ya. Di mana FAY itu adalah FA dikalikan sin 60. Lalu gaya tegangan tali pada B ini ya, dia hanya memiliki komponen horizontal saja atau X komponen saja karena dia eh, talinya itu dipasangkan secara horizontal ya. Jadi dia tidak ada gaya yang mengarah ke vertikal. Lalu di arah vertikal kita memiliki gaya yang bekerja ke bawah ya, yang di sini ya, gitu ya. Ini gaya yang mengarah ke bawah. Dan gaya yang bekerja ke bawah itu setara dengan massa dikalikan gravitasi ya, massa lampu hias dikalikan gravitasi. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan untuk membuat lampu hias ini dalam keadaan setimbang, ya, maka gaya neto yang bekerja pada komponen Y itu sama dengan nol, ya. Nah, di sini gaya yang bekerja pada komponen Y atau ke arah vertikal, arah atas atau bawah adalah FAY, ya, dan juga gaya yang mengarah ke bawah, ya, gaya yang apa namanya, yang bekerja pada lampu hias, ya. Di sini karena gaya yang FAY ini dia mengarah ke atas ya. Sedangkan di sini yang gaya gravitasinya mengarah ke bawah. Sehingga yang ke bawah itu negatif, yang ke atas itu positif. Nah, dari sini kita bisa mencari gaya tegangan pada eh, tali A ya. Di mana kita mendapatkan nilai yaitu 2260 Newton.
Nah, selain itu kita juga perlu memastikan gaya neto yang bekerja pada komponen X ya, atau arah horizontal, di mana gaya neto yang bekerja pada komponen ini harus nol ya. Nah, di sini gaya yang bekerja pada komponen X itu ada FB ya, FB dan juga FAX ya. Nah, di sini FB itu positif, FAX itu negatif ya. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya. Lalu kita hitung FB-nya FA cos 60 yaitu 1130 Newton. Nah, besaran FA dan FB ini menentukan kekuatan kabel yang harus digunakan. Dalam kasus ini, kabel yang dimaksud harus mampu menahan berat benda yang bermassa lebih dari 230 kilo ya. Nah, ini untuk contoh kasus yang mengenai kesetimbangan ya, di mana gaya neto yang bekerja pada suatu benda itu harus nol ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa gaya neto yang ada di komponen horizontal atau X dan juga gaya neto yang ada pada komponen vertikal yaitu Y ya, itu harus nol ya. Nah, lalu ada syarat kesetimbangan yang lain, yaitu torsi neto, torka neto itu harus sama dengan nol ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa torsi atau benda ini tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan gerak rotasi atau bergerak ya. Nah, di sini apa namanya syarat ini akan memastikan bahwa percepatan sudut yang mengelilingi sumbu manapun akan juga bernilai nol ya. Jadi di sini adalah syarat kesetimbangan yang kedua. Nah, lalu dalam menyelesaikan permasalahan statis ya atau statika, ini statika ini merupakan bidang yang penting ya karena memungkinkan kita untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau suatu bangunan ya. Sehingga kita bisa tahu apakah benda itu stabil atau enggak ya. Misalkan tadi ya lampu yang digantung ataupun nanti bangunan ya bagaimana atau jembatan sehingga kita bisa memastikan kekuatan struktur dari suatu benda ya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan statika ya, ada beberapa tips ya atau langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan statika ya. Yang pertama adalah jadi kita harus memilih suatu benda dalam satu waktu untuk dianalisa. Jadi kita perlu membuat diagram benda bebas ya. Nah, diagram benda bebas ini digunakan untuk memperlihatkan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu, ya. Termasuk gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, dan lain-lain. Dan kita eh, juga perlu memastikan arah ya, arah dari gaya yang bekerja pada benda itu. Dan kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menggunakan konvensi ya, atau kesepakatan untuk menentukan arah ya. Di mana arahnya itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke atas itu positif dan kalau ke bawah itu negatif. Lalu langkah yang kedua adalah memilih suatu sistem koordinat yang bisa memudahkan kita untuk menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di sini kita menggunakan eh, koordinat XY atau rektangular ya. Lalu yang ketiga adalah gunakan suatu huruf yang
menggambarkan besaran-besaran yang belum diketahui. Lalu tuliskan persamaan kesetimbangan sehingga kita bisa meyakinkan bahwa gaya neto yang bekerja itu sama dengan nol. Dan juga di sini kita mengasumsikan bahwa semua gaya yang bekerja itu sebidang. Lalu yang keempat adalah kita juga menuliskan persamaan torsi, ya, di mana sigma tau sama dengan nol, di mana kita di sini memilih sumbu rotasi yang tegak lurus, ya. Sumbu rotasi kita pilih, ya, yang tegak lurus dengan bidang XY untuk memudahkan kita, untuk memudahkan perhitungan. Misalkan di sini kita dapat mengurangi banyaknya besaran yang belum diketahui di dalam suatu persamaan dengan memilih sumbu rotasi yang eh, sedemikian rupa sehingga salah satu gaya yang belum diketahui itu bisa kita selesaikan, ya. Atau misalkan gaya itu memiliki lengan momen yang nol, ya, sehingga torsinya itu nol sehingga persamaannya tidak muncul. Lalu jangan lupa di pertemuan minggu lalu, ya, bahwa kalau kita ingin menentukan, kita juga menentukan arah rotasi dari eh, benda yang berputar, ya, atau yang berotasi. Dan biasanya positif itu konvensi, ya, itu eh, berlawanan arah jarum jam, ya. Sini, ya. Positif itu taunya itu berlawanan jarum jam. Tapi kalau dia negatif, dia searah dengan jarum jam, ya. Kalau positif, ya. Tapi kalau misalkan dia negatif, dia searah. Lalu langkah yang terakhir adalah kita memecahkan persamaan yang belum diketahui, ya. Di mana di sini tiga persamaan memungkinkan kita untuk memecahkan maksimum, ya, tiga buah besaran yang belum diketahui. Mohon maaf, saya terpental, ya, ada gangguan koneksi. Oke, baik. Kita kembali, ya, untuk menyelesaikan kasus ini, ya, di mana ada dua orang yang main joget-joget. Di sini kita bisa melihat kalau kita ingin memastikan bahwa kedua orang ini dalam keadaan setimbang, maka kita harus memastikan bahwa sistem yang atau benda yang
Mohon maaf, ini koneksinya jelek ya. Jadi saya tunggu bentar lagi. Baik, lanjut ya. Mudah-mudahan nggak ganggu ya atas eh, kalau terputus-putus ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, statik ya, di mana sistem atau benda dalam keadaan setimbang ya, dalam keadaan diam. Maka kita perlu menggambarkan diagram benda bebasnya dulu ya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini atau pada benda yang kita ingin analisis ya. Di sini kita bisa lihat ada titik pusat ya, di sini P titik pusat yang dia itu eh, ada dua gaya yang bekerja padanya, yaitu gaya gravitasi yang ke bawah dan gaya normal. Selain itu di sistem di sini ada gaya yang diberikan oleh orang yang duduk ya dalam jungkat-jungkit itu, yaitu gaya ke bawah ya atau gaya ke atas ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang orang yang sebelah kiri, torsinya itu positif ya karena dia cenderung berlawanan arah jarum jam kalau dia berputar. Sedangkan kalau misalkan yang sebelah kanan, orang yang sebelah kanan dia cenderung akan berputar searah jarum jam ya, sehingga dia negatif. Itu untuk arah dari torsi ya. Nah, langkah kedua kita menghitung atau meyakinkan bahwa sigma F atau gaya neto yang bekerja itu sama dengan nol. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama kita hitung sigma FY dulu ya, yang mengarah vertikal. Di sini yang bekerja ke arah positif adalah gaya normal ya. Lalu sisanya adalah gaya yang bekerja ke arah bawah, sehingga semuanya negatif. Yang pertama ini adalah FA, lalu FB, dan juga gaya yang bekerja pada tumpuan. Nah, lalu kita juga perlu menghitung gaya neto ya, apa torsi neto ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memilih dalam menyelesaikan torsi neto, kita memilih P sebagai sumbu rotasi ya. Nah, sehingga di sini lengan momennya untuk yang FA adalah 2,5 meter. Sedangkan untuk yang FB kita belum mengetahui karena kita ingin mencari tahu posisi si orang kedua supaya eh, keadaannya seimbang. Lalu untuk yang ketiga itu tumpuan ya, karena dia berada di pusat sumbu rotasi maka dia nol ya. Begitu pula dengan gaya normal ya. Nah, ini untuk FI dia positif ya, sedangkan untuk FB dia negatif ya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa jarak yang menyebabkan sistem ini dalam keadaan diam atau benda ini dalam keadaan diam adalah 3 meter. Jadi kalau misalkan si orang B ini berada 3 meter dari sumber rotasi, maka benda dalam keadaan diam. Nah, ini contoh yang melibatkan persamaan statika ya. Nah, ini untuk contoh soal yang lain, nanti silakan dipelajari ya. Ini juga terkait dengan permasalahan statika. Dalam kasus ini adalah suatu cantilever ya, di mana cantilever ini biasanya suatu balok homogen yang dia itu menjorok ya, atau keluar melebihi penopangnya.
misalkan papan loncat pada kolam renang ya. Nah itu apa namanya ada apa namanya balok kayunya atau bendanya itu dia melebihi dari penopangnya. Nah ini kita sebut cantilever. Nah dalam permasalahan seperti ini juga kita bisa memecahkan masalah yang terkait dengan statika. Kita bisa menghitung gaya-gaya yang bekerja dan bagaimana kecenderungan si cantilever ini untuk berputar ya. Nah, di sini ada kasus yang lain, misalkan di sini ada suatu apa namanya kita ingin menggerakkan suatu batu yang besar dengan menggunakan tuas ya, batangan gitu ya. Di mana di sini kita diminta apakah gaya yang diberikan atau gaya yang diberikan pada si tuas ini ya, itu lebih baik kalau misalkan dia dekat dengan apa namanya dengan batu yang besar gitu, atau menjauhi batu yang besar itu ya. Nanti kita bisa menghitung gaya-gaya yang dibutuhkan atau yang mana cara yang lebih baik ya untuk mendapatkan apa namanya sesuatu yang kita inginkan atau menggerakkan batu karang ini dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih mudah. Nah, di sini adalah eh, penyelesaiannya, di mana kita bisa memperpanjang lengan momen ya untuk gaya FP ya atau gaya yang diberikan pada orang ini terhadap tuas ya dengan menambahkan sebatang pipa di ujung batang sehingga kita akan mendorong ke bawah ya dengan lengan momen yang efektif yang lebih besar. Nah, cara kedua untuk apa namanya memudahkan kita untuk menggerakkan batu yang besar ini adalah menggeser batu tumpuan atau batu kecil. Kita menggeser batu kecil ini lebih dekat ke batu yang besar. Sehingga di situ kita eh, mengubah lengan momen, tapi kita juga mengubah lengan momen yang pada atau di antara batu kecil dan batu besar. Nah, setidaknya untuk mengangkat batu karang ini atau menggerakkan batu karang ini, torsi yang dihasilkan oleh FP ya itu harus mengimbangi torsi yang dihasilkan oleh MG ya. Jadi torsi yang dihasilkan FP ya itu harus sama dengan torsi yang dihasilkan oleh MG. Sehingga di sini MG dikalikan R sama dengan FP dikalikan R kapital. Atau dengan kata lain, R dibagi R kapital itu sama dengan FP dibagi dengan MG. Nah, dengan R kecil yang lebih kecil, maka MG dapat diimbangi oleh gaya FP yang jauh yang juga lebih kecil. Sehingga di sini R per R itu adalah keuntungan mekanis ya. Keuntungan mekanis di mana tuas ini berfungsi sebagai mesin yang sederhana ya. Nah, ini contoh kasus praktikal ya dalam permasalahan apa namanya yang melibatkan kesetimbangan ya. Contoh lainnya ini adalah ada suatu balok ya,
bermassa 1.500 kilo dengan panjang 20 meter. Dia menopang sebuah mesin cetak ya, yang bermassa 15.000 kilogram yang berada pada posisi 5 meter dari kaki sebelah kanan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari gaya-gaya yang bekerja pada kaki-kaki penopang balok ya. Nah, di sini kita perlu menggambarkan diagram benda bebasnya. Sini ada pusat massa ya di tengah. Di sini ada penopang ya, penopang A, penopang B, lalu ada mesin cetaknya ya, yang dia memiliki berat massa 15.000 kilo dan dia memiliki gaya gravitasi ke bawah ya. Selain itu juga pada posisi pusat massa juga gaya gravitasi mengarah ke bawah. Nah, untuk membacakan masalah ini kita menggunakan tadi ya prinsip kesetimbangan, di mana gaya neto dan torsi neto sama dengan nol. Nah, di sini kita menganalisis gaya-gaya pada balok ya, di mana gaya-gaya yang diberikan oleh balok ini pada tiap-tiap kaki penopangnya adalah sama besar ya, tapi dia berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh kaki penopang yang pada balok ini. Nah, di sini kita sebut gaya penopang itu A ya dan juga B ya, gaya kaki penopang ya. Lalu gaya balok itu juga eh, bekerja di tengah ya, pusat gravitasi balok ya. Lalu di sini kita memilih sumbu yang memudahkan kita ya, yaitu kita pilih sumbu P sebagai sumbu rotasi atau acuan yang memudahkan kita dalam melakukan perhitungan ya. Kenapa? Karena FA ini akan hilang ya. Karena dia pasti nilainya nol ya. Karena titik P itu adalah sumbu, maka dia eh, torsi netonya, torsi yang bekerja pada FA itu adalah nol ya. Sehingga itu akan memudahkan persamaannya. Nah, lalu di sini kita menuliskan persamaan torsi ya, sigma tau sama dengan nol, di mana eh, untuk apa namanya pusat massa, untuk pusat balok adalah 1.500 kilo ya, dan dia lengan momennya 10 meter ya, dan dia berarah negatif ya, karena dia searah jarum jam, ya gini ya. Lalu kita juga menghitung torsi pada yang ini ya, di mana mesinnya 15.000 kilogram, lalu lengan momennya adalah 10 ditambah 5 meter ya, itu 15 meter, dan dia juga bernilai negatif karena dia mengarah searah jarum jam ya. Lalu ada FB ya, di mana dia mengarah ke gini ya, berlawanan arah jarum jam, maka dia positif. Lalu lengan momennya adalah 20 meter dikalikan dengan FB ya. Dan kita selesaikan permasalahan apa namanya persamaannya. Maka di sini kita dapatkan bahwa FB itu adalah 118.000 Newton. Nah, untuk mencari FA, kita tinggal menggunakan persamaan gaya neto untuk mendapatkannya, yaitu di sini ya, di mana FY sama dengan FA, karena dia mengarah ke atas, ditambah dengan FB, lalu dikurangi dengan gaya gravitasi yang mengarah ke bawah ya.
Ini gaya gravitasi yang bekerja pada balok dan yang bekerja pada mesin yang masanya 15.000 kilogram ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FA itu 44.100 Newton. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus yang lebih sulit, di mana di sini ada suatu balok homogen yang dipasangkan ya dengan tali ya. Kita bisa lihat ya apa namanya diagram benda bebas yang bekerja pada eh, apa namanya benda ini ya. Di sini kita bisa lihat ada gaya tali yang bekerja, lalu ada gaya yang bekerja pada eh, apa ini, engsel ya atau balok ya. Lalu ada yang bekerja pada suatu ini apa namanya apa namanya ya benda ya atau plat plat benda ya, plat toko ya, papan nama toko ya. Lalu ada yang bekerja pada engsel. Sini kita sudah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Dan kita ingin meyakinkan bahwa bendanya apa sistem ini dalam keadaan setimbang ya. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, maka kita tinggal menerapkan kesetimbangan ya. Nah, di sini pemecahannya adalah kita hitung gaya neto pada komponen vertikal FY ya, di mana gaya-gaya yang positif itu adalah eh, FHY ya, yang ini. Lalu FTY, gaya pada tali ya. Sedangkan yang negatif itu gaya gravitasi ya, yang bekerja pada pusat massa balok dan yang bekerja pada tali yang mengikat papan nama ya, atau plat toko ya. Lalu juga kita perlu mencari komponen pada arah horizontal, yaitu Fx sama dengan 0, di mana yang positif itu adalah Fhx yang mengarah ke kanan, lalu yang negatif adalah Ftx yang mengarah ke kiri. Lalu untuk persamaan torsinya, kita meletakkan sumbu rotasi pada titik di mana Ft dan eh, gaya gravitasi yang bekerja pada papan nama toko ini bekerja ya. Dan kita menetapkan torsi yang cenderung merotasikan balok berlawanan arah jarum jam sebagai positif. Dan juga kita pilih ya supaya sumbu pusatnya itu, sumbu rotasinya itu memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, di sini eh, kita pilih sumbu rotasi yang menyebabkan FT ya, FT gaya gravitasi pada papan nama toko dan juga eh, gaya horizontal yang bekerja pada eh, apa namanya FHX ini itu nol ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan persamaan torsi netonya.
Di mana di sini FHY dikalikan 2,2 ini ya. Dan dia negatif ya karena dia cenderung searah jarum jam ya. Gitu ya, searah jarum jam. Lalu untuk yang pusat pusat massa balok di tengah, dia cenderung apa namanya positif ya, karena dia berlawanan arah jarum jam ya. Lalu kita bisa menyelesaikannya dengan untuk menghitung FHY itu ini ya, dan kita dapatkan 123 Newton. Nah, lalu kita perlu menganalisis mencari FT ya, gaya tegangan tali atau tegangan kabel, di mana di sini kita bisa lihat bahwa talinya ini membentuk suatu sudut ya, di mana sudutnya yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, sehingga kita bisa mencari FTY ya, atau gaya kabel yang bekerja pada arah vertikal. Dan kita dapatkan FTY itu sama dengan FTX dikalikan dengan tangan 30. Lalu kita bisa menghitung FTY dengan mencari ini ya, persamaan yang pertama, di mana FTY itu sama dengan M dikalikan M ditambahkan M kapital dikalikan G kurangi FHY. Nah, di sini kita dapatkan 396 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan FTY, maka kita bisa mencari FTX ya, dengan rumus FTX dikalikan tangen 30. Sehingga di sini kita dapatkan FTX-nya adalah 686 Newton. Lalu karena FH, komponen FH itu adalah FHY dan juga FHX, maka gaya tegangan pada kabel atau pada tali FT itu kita bisa hitung menggunakan ini ya, samaan Pythagoras ya. FTX pangkat 2 ditambah FTY pangkat 2 ya. Sini kita dapatkan hasilnya adalah 792 Newton ya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena ini lebih kompleks ya. Oke, selanjutnya ini contoh yang juga lebih sulit ya. Sini ada suatu tangga yang disandarkan pada dinding, tepat di titik yang berjarak 4 meter di atas permukaan lantai. Tangga ini homogen
dan bermassa 12 kilogram. Dan kita mengasumsikan bahwa dinding itu licin tanpa gesekan, tapi tidak dengan lantai ya. Tentukan gaya-gaya yang diberikan pada tangga oleh lantai dan oleh dinding. Nah, di sini diagram benda bebasnya sudah digambarkan pada slide ini ya. Jadi di sini adalah tangga, yang sebelah kanannya dinding, ya. Ini adalah tangga ya. Tangganya ini pada suatu bersandar pada permukaan lantai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja itu ada FW ya, lalu ada gravitasi pada pusat tangga, lalu ada eh, apa namanya FC ya, di mana FC ini adalah gaya yang ada pada lantai. Di mana FC ini memiliki komponen horizontal dan juga vertikal ya. Nah, gaya horizontal ini itu gaya gesek sama dengan gaya gesek, sedangkan gaya vertikal itu gaya normal. Nah, di sini saya perlu memberitahukan bahwa gaya FC ini tidak segaris ya dengan tali. Kalau dengan kasus kasus seperti tali ya. Kalau tali kan satu tension ya, itu searah ya. Tapi kalau misalkan apa namanya benda 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 tegar atau benda yang solid itu dia tidak harus sejajar dengan arah talinya karena dia lebih rigid. Itu apa namanya itu suatu hal yang kalian perlu garis bawahi ya. Nah, setelah kita menuliskan diagram benda bebasnya, kita bisa menyelesaikannya ya dengan apa namanya prinsip kesetimbangan. Di sini kita pastikan bahwa sigma fx, sigma fy, dan juga sigma tau itu sama dengan nol ya. Nah, yang pertama kita cari adalah komponen vertikal, yaitu sigma fy, di mana yang positif adalah fcy atau gaya normal, sedangkan yang negatif adalah gaya gravitasi pada pusat massa tangga ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan dengan mudah gaya yang bekerja pada gaya normal yang bekerja pada tangga bagian bawah ya, yang diberikan oleh lantai. Lalu kita mencari komponen horizontal yaitu F sigma fx, di mana gaya yang bekerja pada komponen horizontal itu adalah fcx, gaya gesek dia yang dia mengarah ke kanan sehingga dia positif. Lalu gaya eh, yang dikerahkan oleh dinding ya, terhadap tangga yaitu FW, dan dia arahnya negatif karena dia mengarah ke kiri ya. Nah, untuk menentukan kedua gaya tadi, kita membutuhkan persamaan torsi ya. Sehingga kita bisa memilih eh, pusat rotasi, sumber rotasi, sehingga memudahkan perhitungan. Ya, di sini kita memilih torsi pada titik kontak tangga dengan lantai. Sehingga FC atau gaya yang bekerja pada eh, lantai ya, pada bagian bawah ya, itu lengan momennya sebesar nol ya, sehingga tidak akan muncul dalam persamaan torsi. Nah, untuk apa namanya
Untuk jarak dari lantai bagian bawah tangga ya, sini ke dinding itu kita namakan XO ya. Nah, untuk XO ini kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Di sini apa namanya? XO itu sama dengan tangga dikurangi dengan panjang dinding. Sehingga kita dapatkan 3 meter. Nah, lalu lengan momen untuk FW adalah 4 ya. Sehingga sigma tau itu 4 meter dikalikan FW dikurangi 1,5 dikalikan MG sama dengan 0. Di sini FW ini karena dia apa namanya berlawanan arah jarum jam maka dia positif ya. Sedangkan kalau yang MG dia namanya dia searah jarum jam sehingga dia negatif ya. Sehingga di sini kita dapatkan besaran FW yaitu 44 Newton. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa FW itu sama dengan FCX ya, karena dia dalam keadaan setimbang. Jadi gaya yang dikerahkan dari arah eh, kiri itu sama dengan gaya yang dikerahkan pada arah kanan. Sehingga di sini eh, FCX juga 44 Newton. Nah, di sini karena komponen FC itu juga ada FCX ya dan juga FCY, maka di sini kita bisa mencari FC dengan menggunakan rumus itu ya, rumus magnitudo Pitagoras ya. Akar dari 44 pangkat 2 ditambah 118 pangkat 2 lalu kita akarkan sehingga kita dapatkan angka 130 Newton. Di mana kita bisa mencari juga sudut yang dibentuknya dengan menggunakan tangan ya. Tangan inverse untuk mendapatkan apa namanya sudut yang dibentuknya. Sehingga di sini kita dapat menyelesaikan atau menghitung gaya-gaya yang bekerja pada FC. Sehingga eh, tangga ini dalam keadaan timbang atau dalam keadaan diam. Ada pertanyaan? Nah, sebuah benda yang berada dalam kesetimbangan statis, jika dia disimpan begitu saja, tidak diganggu ya, dia tidak akan mengalami percepatan, baik itu percepatan linier ataupun percepatan rotasi ya, karena jumlah semua gaya atau gaya neto dan juga torsi neto yang bekerja pada benda itu adalah nol. Tapi kalau benda itu digerakkan, ya berpindah sedikit dari posisi awalnya, kayak misalkan kita lihat di slide ini ya, maka ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, benda itu kembali ke posisi awalnya, atau benda itu bergeser dan dia tidak stabil ya. Atau yang ketiga, dia benda itu diam
tapi eh, dia berpindah, tapi bendanya tetap dalam keadaan setimbang. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan benda yang tadinya itu misalkan kayak pensil ini ya, benda itu pada posisinya itu berubah. Kalau dia sama, dia kita katakan stabil. Tapi kalau misalkan jauh, dia benda itu bergerak jauh dari posisi semula dan juga bendanya itu tidak diam, maka dia dikatakan kesetimbangannya tidak stabil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa eh, kita bisa meyakinkan suatu benda itu dalam kesetimbangan atau dalam keadaan diam atau dalam keadaan stabil, dan kita bisa mempelajari gaya-gaya yang bekerja atau menghitung gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda itu dalam keadaan diam. Tapi ada suatu kasus di mana suatu benda itu mengalami perubahan apabila ada gaya yang dikerjakan pada suatu benda itu sangat besar atau cukup besar sehingga benda itu bisa patah atau bisa mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu di sini di eh, bab ini kita akan membahas terkait dengan elastisitas ya, di mana eh, elastisitas itu juga yang menyangkut dengan tegangan atau stres ya, dan juga strain atau tegangan. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan elastisitas ya, di mana elastisitas itu juga berkaitan dengan hukum Hooke ya. Akan pada benda yang ini ya, yang ada pada slide ini, di mana panjang awal dari kawat yang apa namanya ya, menahan suatu benda itu dia bertambah panjang. Dia bertambah panjang sehingga di sini kita bisa melihat apakah benda itu memiliki sifat elastisitas atau tidak. Nah, berdasarkan eksperimen Hooke ya, yang dia menghasilkan hukum Hooke, perubahan panjang pada suatu benda itu setara dengan gaya yang dikerahkan ya. Sehingga di sini terciptalah hukum Hooke ya, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta L. Di mana K adalah konstanta Hooke yang dia bergantung dari jenis bendanya dan juga eh, gaya yang diberikan. Nah, kalau gaya yang diberikan terlalu besar, maka si kawat ini dia akan memanjang ya, sehingga delta L-nya semakin besar. Lalu pada suatu titik dia bisa patah. Nah, maka benda itu akan mengalami eh, fracture ya, atau patah. Kalau misalkan gaya yang diberikan terlalu besar, sehingga benda itu tidak bisa menahan lagi. Nah, hubungan antara gaya yang ditetapkan dan juga pertambahan panjang pada suatu material, jadi misalkan di sini adalah metal ya, logam. Ini ada pada gambar yang di sebelah kanan. Jadi ada daerah yang sifatnya elastis, di mana pertambahan atau elongasi, ya pertambahan panjang itu secara linear sama dengan gaya yang diberikan. Tapi pada suatu titik dia ada batas ya, yang kita namakan di sini adalah daerah plastik ya.
Di mana daerah plastik itu adalah daerah yang mendekati daerah patahan atau breaking point. Pada daerah elastis, eh, pertambahan panjang delta L itu seproporsional atau linear dengan gaya yang diberikan. Tapi kalau daerah plastik, dia tidak linear lagi, ya. Dan di ujung daerah plastik, ya, itu ada titik patahan, di mana gaya yang besar, sangat besar, akan mematahkan suatu material, suatu benda. Dan ini tergantung dari jenis-jenis materialnya, ya, jenis bahannya. Lalu ada yang dinamakan istilah Young modulus, modulus Young, di mana modulus Young ini, ya, sering digunakan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan struktur atau material, ya. Dan modulus Young ini sangat penting digunakan untuk menilai kekuatan dan elastisitas dari suatu material. Jadi biasanya kita bisa menentukan, ya, mana material apa saja yang cocok, ya, untuk misalkan membangun suatu jembatan atau untuk menahan suatu benda atau untuk membuat suatu bangunan. Nah, itu kita bisa menilainya dari modulus Young, atau bahasa Inggrisnya Young modulus, ya. Nah, di mana Young modulus ini digambarkan dalam notasi E, ya. Dan ini setara dengan konstanta proporsionalitas, ya, atau Young modulus, ya. Dan nilainya bergantung hanya pada material benda yang bersangkutan. Jadi untuk modulus Young ini hanya bergantung pada jenis materialnya, bukan pada gaya yang bekerja atau luas area yang bekerja pada si material atau si bahannya ini. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mendapatkan modulus Young, ya, di mana di sini delta L atau elongasi, ya, perubahan panjang itu setara dengan 1/E dikalikan F dibagi A dikalikan panjang awal. Panjang awal dari suatu benda. Dan ini nilai E itu hanya bergantung pada kekuatan materialnya itu sendiri, jenis material itu sendiri, ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, modulus Young ini sangat berguna untuk membantu kita memilih material yang cocok atau bahan-bahan yang cocok untuk kasus misalkan teknik sipil, ya, ataupun yang lain, ya. Nah, ini contoh-contoh tabel yang ini contoh-contoh modulus Young, ya, yang ada pada berbagai jenis bahan, ya. Misalkan di sini besi, baja, aluminium, ya, eh, beton, ya, batu bata, granit, ya, kayu, nilon. Dan dia berbeda-beda modulus Youngnya. Dan juga selain modulus Young, kita juga mengenal modulus geser, ya, atau G, modulus geser, ya, atau G, dan juga modulus bulk, ya, atau B, ya, modulus bulk, ya. Nanti kita akan coba bahas, ya, modulus geser atau dan juga modulus bulk, ya. Tapi intinya modulus ini atau konstanta ini adalah eh, yang membantu kita untuk memilih kekuatan, ya, dari suatu material.
Nah, pada slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa perubahan panjang suatu benda itu berbanding lurus dengan hasil kali panjang benda itu ya. Dan juga gaya persatuan luas itu pada Young modulus ya. Sehingga di sini kita juga bisa mendefinisikan gaya persatuan luas sebagai stres ya atau tegangan mekanik. Di mana tegangan mekanik itu adalah setara dengan gaya dibagi dengan luas area yang dia memiliki satuan Newton per meter persegi. Nah, sedangkan untuk strain ya, atau regangan, ini tegangan, ya, yang ini regangan, adalah untuk strain ya, atau regangan itu adalah perubahan pada panjang dibagi dengan panjang asli dan ini tidak memiliki satuan ya. Lalu persamaan yang F dibagi A itu juga bisa kita hubungkan dengan Young modulus ya. Sehingga di sini kita bisa menghitung Young modulus berdasarkan rumus tegangan dibagi dengan regangan atau stres dibagi dengan strain. Nah, ini kita bisa melihat berdasarkan persamaan ini bahwa strain itu juga proporsional dengan tegangan. Dan ini sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya ya, pada daerah elastis ya. Nah, kalau suatu benda itu mengalami tension atau tarikan atau tegangan tarik, maka di sini eh, ada gaya yang bekerja ke bawah dan juga ke atas ya. Nah, ini yang kita namakan contoh yang melibatkan apa namanya istilah tensil atau tension ya pada suatu benda ya. Lalu selain ada tensile stress atau tension, ada juga compressive stress ya. Nah, contoh compressive stress ini adalah tegangan tekan ya. Ini contohnya ada pada pilar-pilar yang menopang suatu bangunan yang ini ada pada bangunan zaman dulu ya. Atau bangunan zaman sekarang juga ada yang seperti ini ya, kurang lebih. Di mana pilar-pilar yang menopang itu dia mengalami compression atau mengalami tegangan tekan yang tentu saja kalau misalkan kita tidak bisa merancang suatu bangunan dengan baik ya, maka bangunan itu akan runtuh atau bangunan itu tidak akan tahan lama. Sehingga di sini pengetahuan kita atau bagaimana kita mencari gaya-gaya yang bekerja padanya dan juga kekuatan dari material itu sendiri itu bisa membantu kita untuk mendesain suatu bangunan dengan memiliki ketahanan yang baik ya. Nah, ini adalah beberapa tipe stres ya, tipe-tipe tegangan ya yang dapat dialami oleh suatu benda ya. Misalkan di sini tension tadi saya sudah sampaikan, ada gaya yang menarik ke bawah dan ke atas ya, di mana dia mengalami perubahan panjang. Sedangkan untuk compression dia mengarah ke bawah ke atas tapi dia berbeda ya. Di sini kedua gayanya mengarah ke benda itu. Lalu ada shear atau geser ya. Benda itu digeser ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah, di sini kita bisa menghitung shear strain itu dengan rumus delta L ya sama dengan 1/G dikalikan F per A dikalikan LO. Di mana G adalah shear modulus atau modulus geser ya tadi ya. Jadi modulus geser adalah konstanta yang berhubungan dengan material yang dapat digerakkan ya, geser ke kiri ataupun ke kanan.
Nah, sehingga di sini kalau kita bisa menghitung atau mengetahui komponen-komponen yang ada pada suatu benda atau suatu bangunan, kita bisa mengkalkulasi ya, mana tegangan yang diperbolehkan, mana tekanan yang diperbolehkan. Sehingga kita bisa apa namanya eh, eh, memilih dengan bijak ya dalam hal misalkan membangun suatu bangunan ataupun menyusun suatu material gitu. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ya bahwa buku yang lebih tebal itu eh, akan bergeser jauh lebih ya ke lebih banyak gesernya ya dibandingkan dengan buku yang lebih tipis ya. Kalau misalkan yang sebelah kiri kan gaya apa namanya eh, bukunya lebih tebal ya, tapi dia lebih gampang digeser dibandingkan dengan buku yang lebih tipis ya. Nah, ini terkait dengan modulus geser, modulus geser. Di mana semakin tebal buku itu, semakin jauh ya pergeseran ya, jika dikerahkan gaya geser yang sama. Ini gaya yang dikerahkan sama, tapi perubahan atau delta L-nya itu lebih besar pada buku yang lebih tebal ya. Dan itu sesuai dengan persamaan yang sebelumnya ya. Nah, ini ya, delta L ya. Dan juga LO ya. Lalu kita akan membahas bulk modulus atau modulus bulk ya. Yang ini ditemukan pada suatu kasus ya di mana benda-bendanya itu volumenya bisa menyusut ya ataupun dia mengembang gitu ya. Ya ini contohnya misalkan benda-benda yang ditenggelamkan ke dalam air gitu ya. Nah, apa namanya? Dalam kasus ini modulus bulk ya itu menggambarkan perubahan volume dari suatu benda ya. Jadi dia konstanta yang bisa menggambarkan bagaimana si benda itu mengalami perubahan volume ya. Nah, modulus bulk itu kita bisa cari dengan formula delta P minus delta P dibagi dengan delta V dibagi V 0 ya. Di mana delta P adalah perubahan tekanan dan delta V adalah perubahan volume. Jadi modulus bulk atau bulk modulus ini terkait dengan perubahan volume benda ketika dia dihadapkan oleh situasi di mana dia ditenggelamkan dalam suatu benda yang benda cair ya, bisa air, bisa minyak, bisa bisa eh, benda lain yang dia cairan ya. Makanya ada istilah modulus bulk. Lalu ada juga istilah tentang fracture ya atau patahan. Tadi saya sudah sampaikan sedikit di awal. Kalau misalkan kita mengerahkan gaya yang sangat besar pada suatu benda, pada suatu titik dia akan patah atau dia akan hancur. Nah, di sini saya tampilkan tabel yang menggambarkan kekuatan ultimate ya, kekuatan dari suatu material ya, ultimate material atau kekuatan puncak dari suatu material ya, di mana kekuatannya itu bergantung dari jenis materialnya itu sendiri ya. Di sini kita bisa lihat bahwa baja itu kekuatan tariknya itu sangat besar ya, termasuk juga kekuatan tekannya dan juga kekuatan gesernya juga termasuk yang paling tinggi. Sehingga dia banyak digunakan dalam struktur bangunan ya, baja ataupun cor ya, besi atau cor ya atau baja ya. Dan kita bisa lihat material-material yang berbeda tergantung dari kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh apa namanya konsep terkait dengan apa namanya
kompresif stres atau tegangan tekan ya. Mana di sini kita bisa merancang ya struktur bangunan yang sebetulnya dia eh, rawan ya, rawan untuk jatuh gitu atau untuk pecah. Tapi kita bisa menghitung ya supaya dia memang stabil ya dalam waktu yang cukup lama ya. Contohnya dalam keadaan yang bentuknya rounded seperti ini ya. Dia memiliki cekungan ya, rounded seperti ini ya, melengkung seperti itu ya. Nah, struktur seperti ini sebetulnya apa ya? Istilahnya rentan ya, tapi di sini ada kita bisa menghitung gaya-gaya yang bekerja pada penopangnya sehingga kita bisa meyakinkan bahwa struktur yang sifatnya lengkungan ini stabil ya. Nah, ini mungkin contoh perhitungannya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita ingin membuat struktur yang lebih stabil, kita tinggal membuatnya lancip ya. Jadi dia ini yang struktur yang sebelah kanan ini lebih stabil dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Walaupun yang struktur yang lengkung yang bulat ini memang cukup stabil, tapi dengan kita membuat lebih lancip lagi, itu bisa lebih stabil lagi ya strukturnya. Nah ini silakan nanti dicoba dikalkulasi ya dengan prinsip kesetimbangan ya. Apa namanya eh, perhitungannya ya, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa struktur bangunan yang kita rancang itu stabil dan dia dalam keadaan yang kesetimbangan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk absennya ada di Leads ya, silakan di absen di Leads. Untuk bahan materinya nanti saya upload di Leads ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan ya sebelum kita tutup ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini kuliah besar terakhir ya fisika dasar. Nanti untuk minggu depan silakan kembali ke kelas kecilnya masing-masing gitu ya. Kembali ke dengan Pak Ferdi ya. Kalau ada pertanyaan terkait juga dengan materi-materi sebelumnya, silahkan ya, by WA ataupun by leads atau email ya. Jadi silahkan ya dipelajari secara mandiri ya. Kalau misalkan butuh pembahasan ya terkait dengan post-test yang sudah saya berikan di pertemuan sebelum-sebelumnya juga silahkan ya. Nah, untuk slide sudah saya upload di Leads ya. Dan untuk absen silahkan ya dilakukan absensi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan yang memang nanti muncul ya setelah perkuliahan ini, silahkan ya diajukan pertanyaan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Makasih, Pak. Pak. Salam.